Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya hadratul jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minat alaihi wa masyayikhina sallallahu Ya ummatna bi hamdin Muhammad al-Mutalina fa'anallahu bima kanu fitarini amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitaraini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza tegese utawi iki iku faslun ana fasal suci. Faslun ay hadza tegese utawi iki iku faslun ana fasal suci. Fasal fi bayani anna jami'al ulumi ing dalem nerangake sak temene sekabehane pira-pira ilmu. Fi bayani anna jami'an ulumi ing dalem jelasake utawa nerangake sekabehane pira-pira ilmu iku laisat ora ana. Iku laisat ora ana apa jami'al ulum. Iku laisat ora ana apa jami'al ulum. Ora ana iku mahmudatun den puji, iku mahmudatun den puji. Wanak nilan ngarepake sapa kita, wanak nilan ngarepake sapa kita. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono laisat mahmudah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono laisat mahmudah. Ngarepake as-sihra ing ilmu sihir. As-sihra ing ilmu sihir wa tolasima. Wa tolasimalan ilmu dukun. Wan nujumalan ilmu nujum perbintangan. Wal falsafatalan falsafah. Wa malan perkara. Wamalan perkara syabaha kang nyerupani apa ma syabaha kang nyerupani apa ma ha ing as-sihr ila akhirih ha ing as-sihr ila akhirih. Amma sihru anapun utawi sihir wa tolasimulan ilmu dukun. Amma sihru anapun utawi ilmu sihir wa tolasimulan ilmu dukun fa innahuma mongko sak temene as-sihru wa tolasimu fa innahuma mongko sak temene as-sihru wa tolasimu fa innahuma mongko sak temene as-sihru wa tolasimu iku mu'diyani nglarakake karone iku mu'diyani nglarakake karone. Iku mukdiani bisa nekake karone, iku mukdiani bisa nekake karone. Fa innahuma mongko sak temene sihr lan tolasim iku mukdiani bisa nekake karone. Nekake ila anwa'in maring pira-pira werna. Ila anwa'in maring pira-pira werna minad dorori saking mara bahaya, minad dorori saking mara bahaya. Wa aman nujumulan anapun utawi ilmu nujum, aman nujumulan anapun utawi ilmu nujum. Fali annaha mongko sak temene. Fali annaha mongko krana sak temene. Fali annaha mongko krana sak temene ilmu nujum. Iku manhiyun den cegah anha apa anha an-nujum. Iku manhiyun den cegah apa anha saking an-nujum. Idkola krono wus dawuh sapa Kanjeng Nabi
Idqala krana wis dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu tawi tambahi rahmat ta'zim. Alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu tawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan. Dawuh idza dzukiratin nujumu fa'amsiku ing dawuh idza dzukiratin nujumu fa'amsiku. Maknane idza dzukirat nalikane den sebut nalikane den tutur. Idza dzukirat nalikane den sebut utawa den tutur apa an-nujumu. Ilmu nujum fa'amsiku mongko ngekero sapa sira kabeh. Fa'amsiku mongko ngekero sapa sira kabeh. Wa innama umirna lan angin pestine den perintahake sapa kita. Wa innama umirna lan angin pestine den perintahake sapa kita bil imsaki kelawan ngeker. Wa innama umirna lan angin pestine den perintahake sapa kita bil imsaki kelawan ngeker li annal insana krana sak temene menungso. Li annal insana krana sak temene menungso. Iku masghufun den sirep. Iku masghufun den sirep. Bi ihalati bil ihalati kelawan mindah. Bil ihalati kelawan mindah alal asbabi ing atase pira-pira sebab. Alal asbabi ing atase pira-pira sebab. Yakni ngarepake sapa wong, yakni ngarepake sapa wong alwasa ito ing pira-pira wasilah. Alwasa ito ing pira-pira wasilah. Al-mahsu sata. Al-mahsu sata kang kena den indra. Al-mahsu sata kang kena den indra. Wal mutakhilata lan kang ora kena den indra. Wal mutakhilata lan kang bangsa hayalan utawa rupa bayangan. Wal mutakhilata lan kang bangsa bayangan utawa hayalan. Wala alahulan menawa-menawa insan, wala alahulan menawa-menawa insan iku yaghfulu lali sapa insan. Iku yaghfulu lali sapa insan bisa babihi kelawan sebabe ihalah utawa masghuf. Bisa babihi kelawan sebabe masghuf. Lali an musabbabil asbabi. An musabbabil asbabi saking zat kang nyebabake pira-pira sebab. An musabbabil asbabi saking zat kang nyebabake pira-pira sebab. Wa amal falsafatul lan anapun utawi ilmu falsafah. Wa amal falsafatul lan anapun utawi ilmu falsafah fali adaiha mongko krana oleh nekani ilmu falsafah. Utawa oleh nekake ilmu falsafah fali adaiha mongko krana oleh nekake ilmu falsafah ila umurin maring pira-pira perkara. Ila umurin maring pira-pira perkara ala khilafi syar'i ing atase nulayani syara'. Ala khilafi syar'i ing atase nulayani syara'. Walayung karulan ora den ingkari. Walayung karulan ora den ingkari. Apa annal hisabiyati. Apa annal hisabiyati sak temene ilmu eksak atau matematika, sak temene ilmu eksak atau matematika. Layum kinu kang ora mungkin
annal hisabiyati saat temene ilmu matematika iku la yumkinu ora mungkin apa mukhalifatuha nulayani hisabiyat wa ingkaruhalan ngingkari hisabiyat walakin hiya tetapine utawi hisabiyat iku madholun dadi nggon mlebu ilama maring waro'aha kang ana ing dalem samburine hisabiyat Falyak tasir mongko batesano sapa sira minha saking falsafah utawa hisabiyat ala qadril hajati ing ngatasé kira-kirane kebutuhan kadare utawa kira-kirane kebutuhan. Wa minat tabi'iyati lan saking pira-pira ilmu alam. Ala tolabi ing atase luru lil hajati kedue hajat. Wa minan nujumila saking ilmu nujum. Ala ma'rifatil manazili ing atase ngawruhi pira-pira panggonan. Wadala ilil kiblati lan pira-pira dalile utawa pituduhe kiblat. Jadi ini menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang tercela. Jadi tidak semua ilmu itu adalah baik untuk dipelajari. Kemarin itu ilmu kan semua ilmu itu seseorang itu harus memiliki ilmu. Tapi tidak semua ilmu itu adalah ilmu yang baik. Di sini jelaskan ada beberapa ilmu yang tidak atau masuk kategori pada ilmu yang tidak baik. Yaitu ilmu sihir, terus kemudian ilmu perdukunan, ya ilmu tentang mantra-mantra, kemudian ada ilmu nujum, ilmu bukan astronomi sih, tarot ya, istilahnya tarot ya, yang ngeramal bintang itu, ya itu. Terus kemudian ada ilmu falsafah. Di sini memang Imam Ghazali itu terkenal salah satu ulama yang tidak setuju dengan ilmu filsafat, yang senantiasa memerangi ilmu filsafat. Nah, beliau punya alasan-alasan itu, kenapa ilmu-ilmu ini itu dilarang gitu. Nah, alasannya seperti ilmu sihir, amas sihru wa tolasimu, ilmu sihir dan ilmu perdukunan itu keduanya bisa mendatangkan mara bahaya. Makanya tidak boleh dipelajari gitu. Ya, tidak boleh dipelajari sebab dengan adanya atau mempelajari ilmu sihir dan ilmu perdukunan itu nanti memungkinkan ya, kemungkinan besar itu akan mendatangkan bahaya itu. Orang kalau bisa sihir terus kemudian nanti tersinggung, akhirnya dia menyihir orang. Orang kalau bisa ilmu mantra, bisa nyantet orang dan yang lainnya itu, nanti kalau misalkan dia tersinggung, dia akan nyantet orang dan juga yang lainnya. Akhirnya berbuat sesuatu yang tidak baik dan bisa membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri itu. Terkadang ilmu-ilmu tertentu itu kan harus melakukan ritual atau harus ada syarat-syarat tertentu gitu ya, seperti perdukunan, terus ilmu sihir gitu. Orang kalau mau
ilmunya itu tetap ada, itu dia harus mengorbankan ini, mengorbankan itu, dia harus bertapa dan juga yang lainnya. Nah, itu dianggap mendatangkan bahaya. Pokoknya ilmu ini tuh lebih banyak mendatangkan bahaya daripada kemanfaatan itu. Nah, kalau ilmu nujum itu memang secara nas itu dilarang oleh Rasulullah. Ada hadis yang mengatakan idza dzikirat an-nujumu fa'am siku. Ketika disebutkan tentang ilmu nujum, maka berdiam dirilah kalian. Nah, kita diminta untuk berdiam diri itu alasannya apa? Untuk tidak mengomentari itu alasannya apa? Karena seseorang itu cenderung suka mengalihkan pada sebab-sebab yang melatarinya. Jadi misalkan, kenapa kamu tidak kaya-kaya itu? Oh, karena kamu lahirnya itu di bulan ini, bintangmu itu Taurus misalkan. Kamu tuh tidak cocok, tidak layak bekerja di di air atau di perusahaan. Kamu cocoknya itu wira swasta atau cocoknya itu entrepreneur dan juga yang lain. Jadi nasib seseorang itu diukur dari apa yang terlihat, dari sebab-sebab yang ada di mata mereka, atau bahkan sebab-sebab yang tidak terlihat itu. Oh, Anda itu rumahnya di situ itu tidak akan bisa kaya karena di situ tempatnya jin, ada penunggunya, maka harus pindah dan juga yang lainnya itu. Sehingga apa? Sehingga ini akan menjadikan ini tadi itu wala'allahu yakfulu bisababi an musabbabil asbab. Ya akan melalaikan kita kepada Allah. Jadi semua nasib kita itu seakan-akan ditentukan oleh ramalan-ramalan itu, oleh sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu yang bisa terlihat ataupun tidak bisa terlihat. Itu ilmu nujum itu kan kayak gitu. Ilmu ramalan, ilmu tarot itu kan kayak gitu. Ya, dilihat, oh Anda harusnya itu kalau berangkat kerja itu jangan arahnya itu ke barat, maka carilah rumah yang tidak berada di sebelah timur kantor Anda. Anda harus mencari, itu ya nggak jelas kayak gitu tuh. Sama seperti Feng Shui misalkan, Feng Shui-nya orang Cina itu ya hampir sama seperti ilmu kayak gini, ilmu ramalan, ilmu kalau orang Jawanya itu menganggap itu sebagai ilmu titen. Kalau kita benar-benar percaya dan kepercayaan kita itu kok 100% gitu ya, tidak ada campur tangannya Tuhan di situ itu, maka ya kita bisa kafir itu kalau dalam dalam konteks akidah itu ya. Karena kita percaya pada misalkan jangan beli rumah yang tusuk sate gitu ya. Kalau tusuk sate itu nanti rezekinya nggak lancar dan banyak bahaya dan juga yang lainnya itu. Kalau kita percaya karena rezeki kita itu tidak lancar dan kita takut karena tusuk satenya itu ya, maka ya dipertanyakan akidah kita. Nah, itu yang dilarang. Kenapa ilmu nujum itu dilarang tuh karena itu tadi kita tidak diperbolehkan berkomentar itu karena apa? Karena nanti itu akan menyebabkan kita itu lupa dengan musabbabil asbab itu, dengan zat yang memberikan sebab itu. Jadi semua yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya adalah atas kehendaknya Allah. Tapi karena kita itu terlalu mendengarkan ramalan, terlalu mendengarkan tarot itu, jadi seakan-akan yang menyebabkan hidup kita itu kurang bahagia atau menyebabkan kita itu sukses itu adalah sebab-sebab yang diramalkan atau disebutkan oleh orang yang ilmu nujum itu. Sehingga inilah kenapa ilmu nujum itu dilarang, karena dapat melalaikan kita kepada Allah. Kita lebih percaya pada hal-hal yang disampaikan, baik itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang terlihat itu misalkan, oh Anda itu harus memutar rumah Anda, jangan menghadap ke barat misalkan. Nah, ke barat itu nanti gini, tolong diputar sampai orang tuh muter rumahnya itu. Terus kemudian Anda harus menaruh ini dan itu. Nah, ini sesuatu yang tidak terlihat itu. Atau Anda itu harus membaca ini dan keliling rumah setiap pagi sebelum berangkat kerja dan yang lainnya. Nah, ini kan seakan-akan nanti lama-kelamaan kalau kita sukses misalkan benar terjadi itu ya, sebelum berangkat kerja disuruh keliling rumah 7 kali terus berangkat, setelah itu kok keberuntungan terus menghampiri kita itu. Maka kita akan menganggap sebab kita beruntung itu karena itu tadi kita mengelilingi rumah itu. Padahal sebenarnya kan enggak. Kita bisa beruntung bukan karena kita mengelilingi rumah, tapi karena memang Allah berkehendak memberikan keberuntungan kepada kita. Itu yang membuat ilmu nujum itu dilarang.
Sebab nanti kita akan berpindah pikiran kita itu kepada sebab-sebab yang dikatakan oleh orang yang ahli nujum itu. Maka kata Rasulullah, idza dzukirat an-nujum fa'amsiku. Ketika orang-orang itu menyebutkan tentang ilmu nujum, maka kamu berdiam dirilah. Jangan berkomentar, jangan melaksanakan itu. Itulah kenapa ilmu nujum itu dilarang. Ya meskipun ada ilmu titen dan juga yang lainnya kayak gitu ya. Ya itu kalau Allah tidak berkehendak ya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, terkadang kita itu sangat dekat dengan hal-hal yang semacam itu. Misalkan kayak di Jawa itu ada ketika hari kematian dari entah itu orang terdekatnya ya, orang tuanya atau keluarganya itu, di hari itu misalkan Rebu Kliwon kayak gitu. Maka di hari Rebu Kliwon itu kita tidak boleh melakukan apapun. Tidak boleh, misalkan petani tidak boleh memanen, atau tidak boleh memulai untuk menanam, tidak boleh bepergian jauh dan juga yang lainnya. Nah ini dulu terkadang orang dulu itu menggunakan, saya nggak tahu nih yang membuat siapa gitu kan. Apakah ini ilmu kejawen atau ini, kalau saya positif thinkingnya ini adalah satu peringatan gitu ya, satu peringatan untuk orang-orang supaya orang tuh ingat pada keluarganya yang sudah meninggal di hari Rabu Kliwon. Misalkan ada keluarga kita yang meninggal atau kakek kita itu meninggal, kita itu mendoakan kakek kita. Jadi kita tidak sibuk dengan pekerjaan yang lain. Nah, kenapa harus menggunakan cara seperti itu? Jadi kalau dalam ilmu filsafat itu ada Occam-Razor Principle gitu ya. Seseorang itu akan mudah menerima pengertian yang kita berikan dengan bahasa yang mereka ketahui. Nah, orang Jawa dulu itu senang dengan mistisisme, senang dengan sesuatu yang sifatnya itu mistis itu. Maka kalau semuanya itu dikaitkan dengan mistis itu, orang Jawa itu akan lebih menuruti itu. Kowe nek pas patine bapak ibumu, pas patine mbahmu kok aja lunga-lunga adoh. Karena kamu nanti akan mendapatkan sial itu. Kan ada istilah kayak gitu itu. Nah ini orang akan mengikuti itu. Padahal sebenarnya adalah supaya kamu itu mengingat kalau itu hari kematian orang tuamu dan kamu mendoakan orang tuamu di hari itu. Tidak sibuk dengan kegiatan di luar sana. Hanya untuk mengingatkan seperti itu. Tapi kenapa tidak menggunakan bahasa yang seperti itu? Ya karena kalau dijelaskan dengan bahasa yang kayak gitu tuh susah untuk dimengerti orang-orang zaman dulu. Nah kalau paling enak kayak gitu, jangan keluar sore hari. Ketika menjelang maghrib atau pas maghrib itu, nanti kalau bahasanya orang Jawa itu nanti akan kena sengkolo, tiba-tiba nanti dia pulang akan sakit itu. Nah, padahal sebenarnya itu pergantian antara siang dan malam itu memang ada pergantian energi gitu, ada pergantian energi dari panas menuju ke dingin. Nah, kalau ekstrim pergantiannya itu ketika benar-benar pas pergantian maghrib itu, maka itu akan membuat tubuh kita itu memang kemudian terkena sakit itu, akan merasa sakit itu ya, akan terkena dampaknya itu. Maka kita tidak diperbolehkan untuk keluar atau berkendara atau apapun itu kegiatan kalau nggak penting itu di waktu senja itu. Kenapa ya? Karena itu tadi anginnya itu memang membawa akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam tubuh kita itu. Nah, ketika orang dijelaskan dengan cara seperti itu tuh perpindahan antara siang ke malam, antara panas ke dingin. Itu kalau kalian bayangkan kalau kalian itu gelas yang habis digunakan untuk minum es teh itu ya habis terus kemudian dituangkan air panas pasti gelasnya akan pecah. Nah, kalau dijelaskan seperti itu sama seperti tubuh itu ya tadi kepanasan terus kemudian dimasuki dingin ya nanti tubuh itu pasti akan ada metabolisme yang tidak bekerja itu akhirnya menjadi sakit, demam dan juga yang lainnya. Nah, kalau dijelaskan secara medis kayak gitu itu juga akan susah diterima gitu. Akan susah diterima. Makanya paling enak bahasanya itu ya udah kamu jangan keluar di waktu senja, nanti kamu digondol kolong wewe, digondol atau ada sengkolo, terkena penyakit ini dan itu orang Jawa akan lebih mudah mencerna. Akhirnya dia menurut untuk tidak keluar tuh. Intinya itu untuk menghindarkan dari bahaya itu. Nah, itu sebenarnya beda ya, tapi kemudian karena tidak ada pemahaman terus kemudian akhirnya semakin kesini semakin bergeser, orang semakin percaya kalau keluar di senja itu akan ada sengkolo dan juga yang lain. Maka kita itu yang logis itu harus bisa melogikakan itu supaya ya
sakitnya itu bukan karena disebabkan karena sengkolo, tidak. Yang pertama karena memang Allah itu berkehendak untuk sakit. Yang kedua itu memang ya di situ secara medis itu ada hal semacam itu. Ya, ini jadi jangan sampai kemudian kita itu berkampanye sehingga orang itu akan mengalihkan tadi ya bilihana alal asbab, mengalihkan sebab-sebab. Saya sakit karena saya disantet, saya sakit karena saya itu terkena sengkolo dan juga yang lain. Jadi sugesti-sugesti itu supaya hilang, supaya orang tuh kembali lagi bahwasanya yang menyebabkan semua ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Itu tugas kita tuh diantaranya itu. Apalagi di tanah Jawa itu luar biasa. Di Jawa itu ono wong loro disebabkan karena itu, ditumbalkanlah apa dan juga yang lainnya. Nah, ini sesuatu yang berbahaya secara akidah itu. Nah, ilmu nujum itu berbahayanya tuh kayak gitu. Ya, berbahayanya kayak gitu karena ilmu nujum itu dapat masyhufun bil ihalah alal asbab itu. Dapat menyebabkan manusia itu berpikir bahwasanya sebab-sebab yang ada di dalam dirinya itu disebabkan oleh sebab-sebab yang tadi itu, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat itu tadi itu. Ramalan-ramalan itulah kalau ada orang baca tarot dan juga yang lain itu kan ada ramalan-ramalan itu tadi, contohnya misalkan kamu tidak cocok bekerja di air, dulu kan ada itu ya SMS request gitu ya, kenapa saya nggak kaya-kaya, kamu kelahirannya itu setupon, misalkan cocoknya kerja sebagai pedagang. Kalau dagang juga dagangnya itu jangan makanan yang matang, tapi daganglah makanan yang bertahan lama, itu seperti misalkan makanan-makanan kering dan juga yang lainnya. Itu ada hal-hal semacam itu tuh ada. Itu namanya ilmu nujum tuh kayak gitu. Ilmu untuk membaca nasib. Jadi nasib kita itu ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini bahayanya nanti orang itu akan lupa bahwasanya yang menyebabkan dirinya seperti itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah, itu atas kehendaknya Allah, bukan sebab-sebab karena kita kerjanya di tempat yang salah, karena kita bukan, tapi ya karena mungkin sifat kerja kita yang karakter kerja kita yang tidak bagus, etos kerja kita yang tidak bagus, dan memang Allah itu sedang menghendaki seperti itu. Nah, itulah kenapa ilmu nujum itu dilarang oleh Rasulullah dengan hadisnya idza dzukiratin nujumu fa'amsiku. Ketika disebutkan tentang ilmu nujum maka berdiam dirilah kalian. Nah, kalau falsafah, kenapa falsafah itu dilarang? Karena falsafah itu bisa atau menjadi pintu masuk kita untuk keluar dari syariat itu. Jadi kalau orang itu terlalu berpikir filsafat, terlalu belajar filsafat, maka orang tersebut itu akan keluar dari syariat, akan bertentangan dengan syariat. Jadi filsafat itu memiliki kecenderungan untuk membawa pemikirnya atau membawa filsufnya itu kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Itu ilmu filsafat. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Ya, karena orang berpikir filsafat itu memang terkadang sampai ada kayak gitu tuh, dalam konsep ilmu kalam misalkan ada hulul gitu ya, ada wihdatul wujud atau hulul, manunggaling kawula Gusti. Itu juga karena salah satunya itu ada adopsi ilmu filsafat itu, berpikir terus kemudian itu menganggap bahwasanya Tuhan itu ya kita gitu. Terus ada lagi itu ya, kalau di dalam tafsir Misbah itu dikatakan ya berpikirnya itu terlalu logis, terlalu filosofis, itu akhirnya malaikat itu makhluk apa gitu kan. Malaikat itu di dalam Al-Quran itu kan tidak ada tanda-tanda, tidak ada isyarat malaikat itu adalah kayak gini itu enggak. Tapi kemudian banyak ulama mendefinisikan malaikat itu adalah makhluk yang terbuat dari cahaya, terus kemudian yang paling taat kepada Allah kayak gitu. Itu kan malaikat itu. Nah, ada orang yang kemudian menggunakan cara berpikir filsafat kalau malaikat itu adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah, maka hati nurani kita yang selalu menyetir kita, selalu meminta kita melakukan perbuatan yang baik, itulah malaikat. Jadi antitesis dari nafsu kita, hati nurani kita yang senantiasa benar itu ya. Istafti kolbak kan ada kayak gitu. Jadi hati kita itu selalu benar. Nah, karena hati kita itu selalu benar, itulah malaikat. Itu malaikat sebenarnya adalah ada dalam diri kita, yaitu
hati kita. Nah ini adalah ciri-ciri berpikir filsafat tuh kayak gitu. Ya, akan lama-kelamaan kalau kita terlalu berfilsafat itu, maka akan membawa kita kepada pengingkaran terhadap syariat. Padahal malaikat itu ya ada makhluk yang bukan hati nurani kita. Memang ada makhluk itu. Kalau di dalam Al-Quran itu kan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jelas-jelas makhluknya itu ada. Ketika Allah wa idz qala rabbuka wa idz qala, ketika Tuhanmu ya berkata lil malaikati kepada para malaikat. Jadi bukan hati nurani, malaikat itu ya makhluknya Allah itu. Jadi kita wajib meyakini kalau malaikat itu ada dan dia bukan sesuatu yang ada dalam diri kita, bukan hati nurani kita atau apapun yang ada dalam diri kita, tapi makhluk yang tersendiri dan Allah memberikan tugas kepada mereka itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Itu keyakinan kita. Nah kalau orang terlalu berpikir filsafat tuh akhirnya berpikirnya sampai kayak gitu. Kalau dulu tuh zaman tahun 90-an tuh tren gitu ya, orang kalau masuk ke perguruan tinggi itu terus kemudian mereka tahu tentang pemikiran filsafat, tahu tentang pemikiran radikal gitu ya, atau pemikiran yang ke akar-akarnya, pemikiran yang kritis itu, terus kemudian menerjemahkan atau menafsirkan Aqimis sholat ali dzikri itu. Ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian mereka menarik sebuah kesimpulan gitu ya. Kalau kalian pernah belajar silogisme itu, jadi sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Jadi intinya sholat itu adalah wasilah untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah ingat Allah, maka tidak perlu melaksanakan sholat. Karena intinya orang hidup itu adalah mengingat Allah. Akhirnya orang tidak mewajibkan sholat. Yang diwajibkan adalah ingat kepada Allah. Ini juga karena berpikir terlalu kritis, berpikir terlalu mengandalkan logika kita itu. Maka yang memang benar orang yang berfilsafat tanpa ada spiritualitas, tanpa didampingi dengan wahyu, tanpa didampingi dengan syariat, maka pasti dia akan menentang kepada syariat itu. Karena ada beberapa syariat yang memang ya mungkin bagi mereka itu tidak logis dan juga yang lainnya. Seperti misalkan menggambarkan wujud Tuhan itu ya, masa ada sesuatu yang tidak bisa diwujudkan itu kan kayak gitu, itu secara logika kan nggak ada, itu pasti bisa diwujudkan. Maka mereka kejar terus tuh Allah tuh sebenarnya seperti apa sampai orang Hindu itu menggambarkan Krishna itu ya kalau Tuhan itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak si A, tidak si B, tidak A. Lalu siapa Tuhan itu? Terus akhirnya digambarkan Krishna itu yang memiliki wajah yang sangat banyak sekali, itulah Tuhan. Terkadang dia jadi pendeta, terkadang dia jadi raja, terkadang dia jadi panglima perang, terkadang dia jadi manusia biasa, terkadang dia jadi penggembala dan juga yang lainnya itu. Kemudian digambarkan seperti itu, padahal tidak boleh itu. Maka kita dibatasi. Akal kita itu tidak akan bisa sampai menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Maka dalam ilmu kalam itu kita dibatasi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Berpikirlah tentang makhluk-makhluknya Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah itu seperti apa. Nah, ini makanya berpikir filsafat itu menurut Imam Ghazali itu ya akan mengantarkan kita kepada lalai terhadap syariat atau melenceng terhadap syariat itu. Fali adaiha ila umurin ala khilafis syar'i. Ya, filsafat itu akan cenderung mengarahkan kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Meskipun kata Imam Ghazali tidak kita pungkiri, ilmu matematika atau ilmu eksakta itu tidak bisa kita pungkiri. Yaitu ilmu yang benar, seperti ilmu alam itu juga ilmu benar dan itu muncul dari filsafat. Misalkan matematika itu ya muncul dari filsafat itu, filsafat tentang hitung-hitungan. Terus ilmu alam itu juga muncul dari filsafat lingkungan dan yang induk semua ilmu itu kan filsafat. Jadi biologi, geografi, semua itu ya munculnya dari filsafat. Meskipun itu tidak bisa dipungkiri ya kalau itu adalah benar gitu ya. Itu adalah benar dan empiris itu. Maka tapi sesuatu yang ada di belakangnya tetap saja hal itu nanti akan membawa kita pada hal-hal yang tidak benar, seperti misalkan teori evolusinya Darwin itu ya, di mana manusia itu dulunya itu adalah kera yang kemudian berevolusi menjadi kita sekarang ini. Nah ini kan bertentangan dengan ajaran agama kita, di mana dulu itu ya manusia itu pertama Nabi Adam, tidak ada Nabi Adam itu ya manusia seperti kita, bukan
bentuknya seperti kera itu. Nah, ini kan kalau terlalu berfilsafat kan akhirnya kayak gitu, mempelajari alam terus kemudian dia berpikir manusia itu dulu itu seperti apa ya. Terus kemudian dia berpikir-pikir kok ini ada kera yang mirip dengan manusia dan juga yang lain, akhirnya dia membuat teori evolusi itu. Di mana makhluk hidup itu akan evolusi terus berkembang, berpikir sampai menjadi manusia yang sempurna. Padahal nggak seperti itu. Manusia itu diciptakan tersendiri, kera itu juga diciptakan tersendiri oleh Allah. Jadi tetap akan membawa hal-hal yang kurang benar itu. Seperti orang menggambarkan tentang terbentuknya bumi dan juga yang lain ini sampai sekarang kan masih menjadi perbincangan gitu ya. Terus kemudian apakah bumi itu bulat atau datar ini juga masih menjadi perbincangan, dan ini tidak menutup kemungkinan nanti akan menyeret kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat kan ya gitu. Sebenarnya makanya kalau kita mempelajari matematika jangan terlalu fanatis, mempelajari ilmu alam juga jangan terlalu fanatis, geografi dan juga jangan terlalu fanatis. Kita mempelajari sesuai dengan kebutuhan kita itu ala qadril hajah gitu. Kalau mau menjadi ahlinya gimana ya nggak apa-apa. Mau jadi ahli silakan, tapi tetap harus ada batasan-batasan tentang keagamaan. Jangan sampai kemudian kita itu tidak ada batasan-batasan keagamaan. Karena kita itu memang ya orang yang beragama harus ada batasan-batasan keagamaan. Kalau nggak ada nanti ya susah. Meskipun ilmu-ilmu itu juga sudah ada landasan aksiologinya itu ya, nilainya itu seperti apa gitu kan. Harus ada nilai untuk kebaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, intinya ketika kita belajar filsafat dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat atau turunan dari filsafat itu, pelajarilah falyaktasin minha ala qadril hajah ya. Pelajarilah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian misalkan jadi guru, jadi dosen ya untuk memahami, untuk meneliti itu ya perlu menjadi ahli, tapi jangan terus kemudian itu jadikan sebagai sebuah keyakinan. Nah, kalau kita mempelajari ilmu nujum misalkan ada orang yang mempelajari ilmu astronomi, ilmu perbintangan itu ya, yaitu gunakan ilmu nujum itu bukan untuk meramal, oh ini bintangnya bentuknya kayak ini, jangan, tapi gunakanlah ala ma'rifatil manazil untuk mengetahui tempat-tempat itu di mana. Jadi salah satu fungsi dari rasi bintang itu adalah memberikan petunjuk arah kepada kita. Orang zaman dulu sebelum ditemukannya kompas itu, kalau di tengah padang pasir atau di tengah lautan itu, salah satu petunjuknya, satu-satunya petunjuknya itu adalah rasi bintang. Karena rasi bintang itu tidak pernah berubah. Kalau ada di selatan ya selatan, terus di daerah manapun akan ada di situ. Sudut pandang itulah kekuasaannya Allah tuh kayak gitu. Dan di dalam Al-Qur'an juga ada ada isyarah gitu ya. Wa bin najmi hum yahtadun itu. Dan dengan adanya bintang-bintang itu ya kalian akan mendapatkan petunjuk, orang-orang mendapatkan petunjuk di sini itu bukan petunjuk yang tadi ramalan itu dengan adanya bintang terus kemudian bisa digunakan untuk meramal, tidak, tapi menunjukkan arah itu wadala ilil kiblah itu, dan atau menunjukkan arah kiblat itu. Nah ini adalah beberapa kelompok ilmu yang masuk pada kategori laisa mahmudah, tidak ilmu yang baik, yaitu ilmu yang buruk, muka-mukanya kayak gitu. Ilmu yang buruk yang tidak perlu untuk kita pelajari secara serius. Kita cukup mempelajari secara atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini, tapi jangan terus kemudian ini menjadikan ya memang susah ya menjelaskan ini tuh bagaimana ini. Jangan terus kemudian menjadikan kita itu mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu non agama. Itu yang menjadikan umat Islam itu stagnan, mandek keilmuannya itu ya karena ada kampanye-kampanye seperti ini. Ada ilmu agama, ada ilmu non agama, ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu biologi itu kemudian tidak perlu kita seriusi. Akhirnya semua penemuan-penemuan tentang mikroba, tentang virus, tentang apa itu yang menemukan adalah orang non Islam, karena orang Islam sudah tidak ada yang peduli lagi terhadap perkembangan itu semua. Padahal itu ya penting juga, karena berkaitan dengan kesehatan itu ya penting. Kalau kalian menjadi dokter itu, ulama-ulama luar itu sekarang itu banyak yang kemudian dokter yang sekaligus ulama, masih banyak. Di Indonesia ini saja itu yang ulamanya itu
kalau orang pintar agama biasanya pintar agama saja, pengetahuan umumnya itu tidak terlalu bagus. Tapi kalau pengetahuan umumnya itu bagus, terkadang agamanya itu juga lemah. Tapi kalau misalkan di luar sana itu masih di Mekah, di Medina, di Timur Tengah itu masih banyak orang yang statusnya dokter, tapi beliau juga ahli dalam agama. Seperti kemarin kan sempat viral gitu ya kan hasil Bahsul Masail dari salah satu pondok di Jawa Timur itu yang memutuskan bahwasanya sonhurek itu hukumnya adalah haram kan kayak gitu. Hukumnya haram. Nah, di situ kan terus rame. Salah satu yang ikut memposting hal tersebut itu adalah Lora Ismail itu ya, Lora Ismail Khalili itu. Dan beliau di situ juga mengutip salah satu video gitu ya, salah satu video. Ini seorang ulama, tapi dia juga seorang dokter. Jadi ketika di Jakarta itu, ketika acara sholawatan kayak gitu, beliau itu turun dari panggung. Terus ketika waktunya beliau itu ceramah, kemudian beliau baru naik. Dan di situ beliau menjelaskan bahayanya karena beliau seorang dokter, jadi beliau itu paham tentang kesehatan, termasuk sesuatu yang tidak bisa diterima oleh tubuh kita. Salah satunya adalah son itu. Kalau kalian mendengarkan sholawatan dengan sekeras-kerasnya itu ya, son yang sangat keras itu, kata beliau itu nanti akan bisa merusak telinga kita. Kalau kalian terus-terusan seperti ini, maka di usia 40 tahun kalian sudah tidak akan bisa mendengar. Padahal pendengaran itu adalah sesuatu yang penting. Terus kemudian sholawatan pakai lampu disco itu ya, lampu yang kelap-kelip, dimatikan lampunya terus kemudian pakai lampu disco. Itu juga akan bisa merusak mata. Kalau terus-terusan seminggu 3 kali misalkan kalian terus kayak gitu, maka dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun itu telinga kalian itu akan rusak. Itu akan membahayakan. Jadi kalau berdasarkan pada maqasidus syariah itu hifdzun nafsi itu ya, untuk menjaga tubuh kita, untuk menjaga jiwa kita, ya itu ya memang bisa dihukumi haram. Madharatnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa harus memakai sound dengan volume yang sebegitu kerasnya? Dengan volume yang kemudian itu kalau diterus-teruskan akan dapat merusak tubuh kita, akan dapat merusak bagian dari tubuh kita. Makanya di Jawa Timur itu sudah keluar hasil Bahsul Masailnya jika sonhurek itu dianggap haram. Tapi alasan keharamannya itu kalau di Bahsul Masail itu takbirnya itu mengarahnya kepada itu mengganggu kenyamanan dan juga ketentraman masyarakat di sekitar. Padahal selain itu juga ada alasan tadi itu ya, alasan mengganggu kesehatan kita. Kalau terus-terusan itu diteruskan itu ya, yang tukang nyetel sonhurek itu terus itu tanggapannya misalkan seminggu 3 kali, itu 5-10 tahun, maka telinga dia akan rusak. Telinga dia akan rusak. Berarti dia merusak dirinya sendiri. Dan itu ya tidak baik. Tidak baik, haram. Lama-kelamaan ya tubuh akan rusak terus-menerus kayak gitu. Nah, saya cuma ingin menyampaikan kalau di luaran sana itu masih banyak ulama-ulama yang mereka itu juga menguasai ilmu-ilmu umum. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi di eranya Imam Ghazali ini, itu juga berkembang sekali ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan ya di antaranya filsafat, terus ilmu kedokteran dan juga yang lain itu berkembang. Tapi kenapa sekarang tidak ada ilmuwan muslim? Kenapa sekarang itu orang itu kok sudah terpecah? Kalau misalkan dia alim dalam agama, dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup luas dalam hal-hal umum. Sebaliknya kalau orang yang paham tentang ilmu eksak, tentang ilmu umum itu tidak terlalu fasih berbicara agama. Sehingga kita itu menjadi orang yang lemah, tidak sama seperti masa-masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, di mana ilmu pengetahuan itu berkembang sangat luas sekali. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan yang melahirkan sosiologi, yang melahirkan biologi, kedokteran dan juga yang lain itu orang Islam itu sampai melakukan penelitian kayak gitu. Tapi kenapa sekarang Islam itu mandek? Kenapa Islam itu sekarang stuck gitu? Ya, salah satu orang yang menganalisis di antaranya itu adalah ketika ramai muncul paham tasawuf itu, di mana salah satu yang digunakan adalah kitabnya Imam Ghazali yang mengklasifikasikan ada ilmu agama, ada ilmu
umum. Nah, akhirnya para ulama itu kecenderungannya yang paling penting itu yang bisa menyelamatkan kalian dunia akhirat itu adalah ilmu agama. Sehingga ilmu umum itu dihilangkan. Maka pondok-pondok pesantren itu pasti pondok-pondok salaf yang tidak ada pembelajaran tentang ilmu umum itu. Sehingga ya wajahnya seperti ini Islam itu. Wajahnya seperti ini umat Islam di Indonesia ini. Padahal di luar negeri sana itu ya banyak orang-orang yang dokter itu kemudian dia juga menjadi paham tentang agama dan juga yang lainnya. Itu kan banyak gitu. Di Timur Tengah sana itu masih banyak keilmuan. Tapi kalau di Indonesia ini mah sudah mulai tidak ada, susah untuk ditemukan yang seperti itu. Nah, semoga kedepannya itu ya Islam bisa lebih bangkit lagi, orang bisa lebih terbuka lagi terhadap keilmuan sehingga tidak membeda-bedakan ilmu. Bahwasanya semuanya itu pasti ada kemanfaatannya itu. Kalau misalkan ilmu pengetahuan sekarang dikuasai oleh Islam lagi, ya tentunya Islam yang akan menjadi penguasa dunia. Kenapa sekarang Islam itu tidak menguasai dunia? Ya karena Islam tidak menguasai apapun, keilmuan apapun. Teknologi Islam juga kalah. Terus kemudian ya coba kalau misalkan semua itu kayak Iran, sekarang kan sedang ramai perang gitu ya. Kenapa Iran tuh sampai bisa membuat rudal yang seperti itu? Coba kalau semua ilmuwan itu seperti ilmuwan-ilmuwan Iran itu yang bisa membuat rudal, bisa membuat teknologi-teknologi yang canggih itu. Mungkin orang tidak akan lagi meremehkan ajaran Islam. Sehingga ajaran Islam tidak hanya dianggap sebagai ajaran yang sifatnya ritualistik atau sifatnya ibadah ubudiyah saja, tapi juga memiliki perhatian yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Faslun fi adabil mu'allimi wal muta'allimi wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.